Perang Israel-Hamas telah menjelma menjadi bencana tragedi kemanusiaan. Ribuan korban jiwa terus berguguran tetapi tak juga menghentikan gempuran serangan udara dan tembakan roket. Ambisi untuk membinasakan lawan perlu segera diredakan dan didamaikan agar tidak berkembang pada tindakan genosida terhadap jutaan orang tak bersalah dan tak berdaya. Serangan udara dan senjata artileri berat yang menyasar daerah rawan penduduk juga mengakibatkan tingginya korban jiwa dari masyarakat sipil Gaza. Tel Aviv mengklaim semua aksi militer yang dilakukannya merupakan aksi bela diri terhadap serangan Hamas yang masih berlangsung. Serangan-serangan Israel itu juga ditujukan untuk membalas kematian 1.400 warga Israel dan membebaskan sekitar 240 orang lainnya yang dijadikan tawanan oleh Hamas dalam serangan kejutan 7 Oktober 2023. Namun tindakan mempertahankan diri Israel tersebut perlahan berubah menjadi agresi militer yang begitu berdarah. Gempuran bertubi-tubi seakan mengisyaratkan Israel mulai menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sejumlah pihak dan ahli bahkan mulai menuding apa yang kini tengah dilakukan Israel terhadap warga Palestina adalah sebuah upaya genosida. Sementara tindakan Hamas yang terus menembakkan roket ke kawasan permukiman Israel juga dinilai sebagai sebuah aksi kejahatan perang. Tudingan upaya genosida adalah sebuah hal yang sangat serius. Penentuan apakah suatu tindakan dapat disebut dan diadili sebagai genosida harus dilakukan secara berhati-hati. Bagaimanapun, genosida merupakan kejahatan terberat yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap umat manusia lainnya. Meskipun sudah terjadi sejak awal mula peradaban manusia, upaya internasional atas pencegahan dan pengadilan terhadap genosida baru terjadi seusai Perang Dunia Kedua. Sejarah pengadilan itu dilatar belakangi peristiwa genosida paling mengerikan yang pernah disaksikan dunia, yakni Holocaust yang dilakukan Nazi Jerman. Genosida itu diprakarsai oleh Adolf Hitler dan menyasar bangsa Yahudi, Slav, Roma, dan Gypsy. Sejak berkuasanya Partai Nazi pada 1933 hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 1945, diperkirakan 6 juta orang atau 2/3 dari populasi bangsa Yahudi di Eropa dibunuh dalam genosida itu. Pasal 2 Konvensi Genosida yang disahkan oleh PBB pada 9 Desember 1948 mendefinisikan genosida sebagai segala macam tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian sebuah kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa ada dua elemen utama genosida, yakni elemen fisik dan mental. Israel sengaja menciptakan kondisi hidup warga Palestina menuju pada kemusnahan fisik, yakni melalui blokade total terhadap Gaza. Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan atau OCHA menunjukkan pasokan pangan, air bersih, listrik, hingga bahan bakar Palestina di Gaza sangat bergantung pada akses gerbang perbatasan yang dikontrol oleh Israel. Kombinasi dari blokade total dan kerusakan infrastruktur penunjang kehidupan di Gaza membuat jutaan warga Palestina di sana kian berada dalam bayang-bayang kemusnahan akibat kelaparan, dehidrasi, dan penyakit. Hal ini semakin diperparah dengan 1,5 juta orang yang harus tinggal di tenda-tenda pengungsian karena tempat tinggal mereka sudah rata menjadi puing-puing. Meski pola-pola proses genosida tampak lebih banyak dilakukan Israel, kejahatan perang yang dilakukan oleh Hamas pun tak dapat dinafikan begitu saja. Maka dari itu, semua tuduhan dan dugaan masih harus dibuktikan di atas meja pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada harapan atas penegakan keadilan terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan. Namun sebaik-baiknya pengadilan, tetap lebih baik bagi dunia untuk terus mengerahkan segala sumber daya demi mencegah medan tempur Gaza menjadi lokasi genosida berikutnya. Oleh karena itu, perlu kerjasama banyak pihak untuk bersama-sama turut serta meredakan konflik yang saat ini tengah berkecamuk di Gaza.